Oke, kali ini saya bakal ngebahas masalah gimana cara bener bikin dimensi di beauty retouching. Let's go. Oke, jadi sebelumnya buat teman-teman yang lihat video ini, sebelum saya ngelakuin yang mau kita bahas, di sini saya bakal ngasih tahu dulu apa basic dasar dari kita bikin dimensi buat di beauty retouching. Nah, basic dasarnya adalah basic dasar makeup. Basic dasar makeup itu kita butuh dasar mengetahui masalah highlight dan shadow. Nah, di sini teman-teman saya udah nyediain tampilan buat dasar highlight dan shadow. Nah, di sini teman-teman harus perhatiin. Di sini kuncinya adalah sebelum saya bahas, teman-teman harus subscribe dulu yang belum, harus share dulu kalau video ini berguna, di download juga nggak apa-apa. Yang penting saya minta like-nya aja, tombol bawah. Udah, makasih banget. Semoga lancar segala jobnya, makin bagus editingnya, makin maju di fotografinya. Amin, saya doain. Nah, langsung saya bahas masalah ini. Dasar pertama adalah teman-teman harus bentuk muka dari file atau dari model yang mau kita beauty retouching itu harus teman-teman lihat tuh bentuknya gimana. Nah, dasarnya sama sebenarnya. Ada shadow, ada highlight di bagian sini, tapi bentuk mukanya yang beda-beda. Ada heart, ada oval, ada round. Round lebih ke panjang, lonjong. Dan ada square. Square ini dia lebih kotak di pinggir, lancip ke bawah, atau lebih ke arah arrow, arah panah. Nah, buat kayak gini teman-teman, yang diperhatiin adalah file yang mau kita edit. Ini saya pakai yang bentuknya heart atau art, lebih ke hati. Di sini teman-teman bisa lihat posisi dari putih-putih. Ini yang putih-putih ini adalah highlight, yang hitam adalah shadownya. Nah, di sini bakal saya kasih tahu 2 tips buat bikin dasar ini sebelum teman-teman bikin separasi di beauty retouching atau sebelum ke high end atau segala macam. Nah, ini dasarnya. Ini langsung saya geser dulu. Yang ini saya close. Saya buka Photoshop. Saya masukin filenya. Saya udah bikin. Dan teman-teman bisa lihat di setiap hasil editing saya itu pasti highlightnya nggak ada yang sama. Highlightnya pasti beda-beda. Karena apa? Karena bentuk muka yang tadi saya bilang. Nah, buat file yang tadi kita bakal lihat ini dia di sini. Sebelumnya ini saya setting dulu sedikit highlightnya buat saya naikin. Nah, biar kelihatan mana yang highlight, mana yang shadow. Shadownya di ini nggak usah, biarin aja. Jawaban ini ingat, ini basic dasar buat di basic dimensi dasar sebelum teman-teman bikin separasi atau ngelakuin beauty retouching. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita pakai yang hard ya, yang hard, bentuknya yang hard. Nah, teknik pertama teman-teman bikin kurva ini, naikin sampai di over, jangan terlalu over tapi bikin aja dia overnya medium, terus invert. Ini curve ya, saya rubah jadi dodge. Saya bikin curve lagi satu. Di sini saya tarik lebih low untuk burn atau shadow. Ini invert juga, Ctrl I buat invert, buat dia ngebalikin itu. Nah, yang teman-teman harus lihat adalah di sini brush, pilih warna putih buat ngebalikin layer yang tadi yang kita bikin gelap terangnya. Yang ini dodge, berarti di sini yang putih highlight ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bentuk wajah yang hard, yang bentuknya hard di situ. Di sini kita hanya butuh highlight di bagian ini, oke. Terus di bagian ini, tapi teknik ini teman-teman, teknik yang pakai curve di sini, usahakan dianya ukuran brushnya nggak begitu gede, sedang aja. Ini. Oke, di sini saya udah bikin buat highlight, ikutin yang hard. Yang hard cuman segini sebenarnya, tapi ke bawah. Ini saya ke bawahin sedikit. Kenapa? Karena di bagian bawahnya ada kelihatan highlight, jadi saya improve aja sedikit. Next, di sini teman-teman saya tambah di sini highlight, saya kecilin sedikit buat tambahin di sini.
Terus yang ini juga saya kasih highlight, ngikutin yang bentuk yang hard. Oke. Bentuk yang hard. Habis itu di sini juga ada highlight, di sini juga ada highlight. Oke, benar? Sama. Kalian di bawah bibir teman-teman tinggal samain aja, mau ikutin atau enggak. Ya. Nah, kalau udah kita pindah ke burn. Di burn teman-teman bisa ikutin lagi di sini. Burn, di sini burn. Di sini kita burn sedikit. Nih, bisa nyontoin aja. Tapi ini tipsnya teman-teman harus perhatiin baik-baik. Di sini tingkat kerapian dari teman-teman ngebrush itu sangat penting. Kalau enggak, hasilnya sama aja berantakan. Ya, kita burn, kita burn. Di sini teman-teman saya hanya sekedar nyontoin. Jadi buat kondisi ininya nggak begitu rapi. Ya, hanya nyontoin aja. Jadi teman-teman harus ngesahain rapi sendiri. Sini burn, sini burn. Oke, burnnya sudah sama yang hard. Tuh, kalau udah teman-teman bisa klik layer, dodge, terus di sini ada feather di sini teman-teman tarik geser dia sampai meluas atau nge-reduce. Nah, ini baik-baik di sini, cek baik-baik teman-teman. Oke, sampai teman-teman ngelihat itu sudah rata, teman-teman stop. Habis itu pindah ke burn sama, klik layernya, bukan adjustmentnya tapi layernya, akan nongol di situ feather. Terus di sini kita geser sampai dia nge-reduce atau ngelebar, sama kayak gitu. Oke, nah udah ini saya grup before after, before after. Kalau udah dapat kayak gini teman-teman baru bisa bikin separasi dan udah dapat basic dasar untuk bikin shadow dan highlight. Oke, jadi udah tahu nih, oh di sini shadow, di sini highlight. Nanti tinggal dipertegas lagi pakai shadow highlight yang selanjutnya. Bisa pakai fill, bisa pakai kurva, bisa pakai 50% gray, bisa pakai level, bebas. Teman-teman sendiri yang mau pakai sistem dark chamber-nya gimana, mau pakai trik yang mana. Nah, ini trik pertama pakai kurva. Trik kedua di sini teman-teman, saya bakal pakai 50% gray. Di sini teman-teman layer baru, layer kosong, terus tekan shift backspace. Nah, nanti bakal nongol yang kayak gini. Kalau teman-teman baru ngeaktifin fill, biasanya dia di atas, rubah ke bawah ke 50% gray. Kalau udah jadi oke, dia bakal jadi kayak gini, jadi gray warnanya. Terus blending mode-nya rubah ke soft light. Oke, rubah ke soft light. Di sini saya bikin namanya dodge. Oke, yang ini saya copy, Ctrl J, ini saya rubah namanya burn. Sama, tugasnya sama. Nah, jadi di sini teman-teman cuma butuh sama di sini. Di sini ada layer hitam putih, yang hitam untuk shadow, yang putih untuk highlight, yang hitam untuk burn, yang putih untuk dodge. Oke, buat yang pertama di sini kita kerjain untuk dodge, Tapi buat teknik ini teman-teman harus perhatiin ukuran brush di sini, teman-teman harus perhatiin banget. Karena di sini ukuran brush harus kecil, nggak boleh gede. Ya, di sini kita tambah highlight, ini kita tambah highlight. Ingat di sini harus pakai brushnya kecil, jangan gede. Kenapa? Karena nanti bakal terjadi sesuatu yang sangat over. Oke, kita ikutin lagi yang tadi, yang hard dan shadow highlightnya di sini, terus di bawah sini, di sini sedikit, di sini sedikit. Di situ kita ke atas. Buat yang atas gimana? Karena ini bentuknya gede, teman-teman giniin aja. Oke, buat yang atas kita pindah ke burn. Kita burn. Oops, sorry, tukar warna hitam. Kita burn di sini, kita burn di sini, kita burn di bagian hidung, kita burn lagi di sini, kita burn di bawah dagunya, kita burn lagi di bagian tulang pipi. Oke, udah teman-teman. Kalau udah, triknya di sini teman-teman harus lakukan adalah kita ke dodge, filter, blur,
Gaussian blur. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa tarik Gaussian blurnya sampai dia rata sesuai dengan kayak fader tadi. Kira-kira ini ngerubah nggak? Ngeganggu detail dan ini? Enggak ngeganggu sedikit pun. Karena nanti ada trik buat malah ngejadiin dimensi pori-porinya bakal naik. Teman-teman bisa lihat. Jadi saya dapat 110 saya pakai. Oke. Kalau udah kita ke burn. Di burn teman-teman balik lagi ke filter, blur, Gaussian blur. Habis itu di sini teman-teman turunin, kita cari tekanannya yang nyaris sama dengan tekanan yang sesuai di mata teman-teman aja. Nah, kalau saya dapatnya ini sedikit, saya naikin dikit lagi. Saya dapat 89. Kalau udah, ini tinggal di oke. Oke. Di sini tips selanjutnya, track yang ini bakal ngangkat detail dari pori-pori yang ada. Ini tipsnya. Klik kanan, blending option. Teman-teman di sini ada underlaying layer di sini. Teman-teman tekan Alt di keyboard, klik sampai dia mecah. Habis itu teman-teman tarik geser sampai dia tuh, lihat. Di bagian Dutch dia bakal nge-reduce. Kita ambil sampai dia nge-reduce, ngebentuk highlight dasar dari foto. Oke, highlight dasar dari foto. Kalau udah teman-teman oke, kita pindah ke burn, klik kanan, blending option, Alt tahan, klik, geser sampai dia ngebentuk shadow dasar dari foto. Ingat, ini kalau teman-teman nggak percaya, detailnya bakal naik. Ini saya group, shift klik buat ngeblok, terus Ctrl G buat ngegroup. Di sini teman-teman bisa lihat saya zoom, detail nggak keganggu karena kita pakai blur tadi, tapi malah naik. Oke, dimensinya malah naik. Oke, nah di sini teman-teman, kalau udah dari dua tips ini, dua trik ini udah teman-teman lakuin, bebas mau pakai yang mana, baru teman-teman silakan bikin sparasi atau bikin high end atau bikin dari ininya, bikin pakai ya segala macam teman-teman mau pakai. Cara nge-retouch, beauty retouching, mau pakai action, mau pakai apa silakan. Tapi bikin ini dulu supaya dasarnya. Nanti teman-teman tinggal benerin sedikit atau nambah sedikit buat di highlight. Oke? Nah, jadi ini kalau kita lihat before after. Jadi teman-teman bisa lebih ngebaca mana yang highlight, mana yang enggak. Oke? Semoga ini ngebantu dan bisa mempertegas dimensi di bagian muka, bagian face teman-teman di editing. Ya. Saya Opa Art alias Ricky Siswandi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dulu. Bye bye. Semoga ini ngebantu.